Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah secara daring yang disiarkan dari Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong. Kiranya ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan, sebab Dia Tuhan yang baik. Kalau kita boleh melewati 1 minggu lamanya, semua karena pimpinan dan pertolongan Tuhan, semua karena kemurahan dan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya bahwa saya dan Bapak Ibu jemaat adalah orang-orang yang sudah menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama-sama Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita angkat pujian kita menyanyi pujian yang mengatakan, bersamamu Bapa. Mari kita ulangi pujian kita. Mari kita katakan bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang penuh kasih. Dan saya percaya bahwa setiap jalan langkah hidup kita, Dia selalu ada berserta dengan kita. Engkau ada bersama Sendiri
Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama, kita bersaat teduh, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam ibadah dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan, sehingga apa yang kita buat pada pagi hari ini melalui ibadah kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan membawa hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Saya mempersilahkan kepada Diaken Ibu Wanti Theo Kapasoro yang akan memimpin kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan kasih saya persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan, Allah yang selalu menjaga dan memelihara akan kehidupan kita. Dan kita bersyukur untuk hari ini, hari yang boleh Tuhan berikan bagi kita, di mana sama-sama kita boleh berada di dalam rumah Tuhan untuk kita datang memuji dan menyembah serta membesarkan akan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan menyiapkan hati kita hanya kepada Tuhan, dan kita mau memulai akan jam ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita mau masuk di dalam ruang Maha Kudus oleh dengan darah anak domba Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saya persilakan kita sekalian untuk berdiri, kita memulai akan ibadah kita. Kita menyanyi dari nyanyian yang mengatakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Dan doa votum oleh Ibu Pendeta Nilda Lolongan STH. Mari kita berdoa. Di hadirat-Mu pada jam pagi hari ini Tuhan, bersama dengan seluruh umat-Mu, kami sama-sama berdiri di hadirat-Mu sebagai tanda kesiapan kami masuk dalam hadirat Tuhan, siap untuk memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Kami rindu ya Tuhan,
bahwa ibadah yang kami boleh lakukan pada saat ini, itu boleh berkenan di hadirat Tuhan, menjadi penyembahan kami yang menyenangkan akan hati Tuhan. Karena itu Tuhan, dari awal sampai selesainya ibadah kami ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita terus memuji akan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pengakuan iman kita kepada Tuhan, mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Dari nyanyian kemenangan iman nomor 110, kita menyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kemenangan iman 110, hanya Yesus kita wartakan. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan saya persilakan kita untuk berdiri. Marilah dengan hati dan mulut kita berkata, kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Marcelina. Dan sebelum sama-sama kita masuk di dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini, tentunya kita mau menaikkan akan segala ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh memasuki akan minggu yang pertama pada bulan yang ke-9 di tahun 2020. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, kita bawa akan doa-doa kita di dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 177. Kita menyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Tetap Tuhan ku lindunglah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah bakti di dalam anak-Mu Yesus Kristus, di hadapan tahta kekudusan-Mu pada pagi yang indah ini kami datang menghampiri-Mu, tunduk kepala seraya mengangkat pujian dan syukur, hormat dan kemuliaan, layak dan patut kami persembahkan bagi-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah, layak kami muliakan di dalam dan di atas kehidupan ini. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana Tuhan begitu baik memeliharakan kami bersama dengan seluruh anggota jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga sebulan telah dilewati dalam berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan yang Allah percayakan. Terima kasih untuk kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan kepada seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih bahwa Tuhan senantiasa menopang setiap anggota jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga hari demi hari mereka lalui dengan berbagai kesulitan-kesulitan hidup. Sekalipun tangan Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan mereka sekalian. Sehingga hanya oleh anugerah Tuhan, saat ini kami sekalian boleh ada bersama-sama di bulan yang baru, bulan pemberian Tuhan. Biarlah lewat pengalaman-pengalaman hidup yang telah dialami oleh setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, akan membuat mereka untuk semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan lebih mempercayai Engkau di dalam seluruh laku langkah kehidupan mereka. Bahwa sesungguhnya kalau bukan Tuhan, maka kami tidak akan bisa ada sampai pada hari ini. Pada kesempatan ini kami bersyukur bersama dengan beberapa di antara jemaat Tuhan yang minggu lalu boleh bepergian bersama dengan keluarga membagi duka. Kami sungguh bersyukur untuk penghiburan yang sejati yang Tuhan berikan, sehingga mereka boleh kembali dengan selamat. Kami bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang dalam pergumulan-pergumulan, Engkau boleh memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami bersyukur bersama dengan beberapa di antara anak-anak jemaat Tuhan yang Engkau telah dengarkan seruan doa yang dipanjatkan kepadamu, sehingga minggu ini bulan ini mereka telah memulai akan perkuliahan mereka, studi mereka, sekalipun lewat media online. Kami bangga di dalam Tuhan yang tidak pernah yang meninggalkan umat Tuhan yang ada di tempat ini. Bersyukur bahwa Tuhan senantiasa mempercukupkan segala kebutuhan-kebutuhan jemaat-Mu di tempat ini. Bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menaruh kerinduan di dalam hati setiap jemaat-Mu, sehingga mereka terus meluangkan waktu mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan kami bersyukur bahwa Tuhan boleh mengasihi beberapa di antara jemaat Tuhan yang Engkau boleh berkenan tambahkan usianya pada minggu yang lalu. Kami bersyukur bersama dengan anak kekasih kami Kenneth Marsal Patampang. Kami bersyukur bersama dengan saudara kami Kelvin Christian Lalang. Bersyukur bersama dengan saudara Hizki Adama Abadi. Bersyukur bersama dengan Serlita Utami. Kami berdoa bersyukur bahwa Tuhan boleh memimpin mereka sehingga mereka boleh mencapai umur setahun lagi. Dan terima kasih Tuhan untuk kasih sayang Allah yang Engkau percayakan kepada jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit Engkau telah sembuhkan mereka. Pada kesempatan ini Tuhan kami datang berdoa, jikalau Tuhan berkenan beberapa di antara jemaat-Mu yang Engkau akan kasih, jika Engkau masih mau mengizinkan mereka menikmati hidup dan kehidupan di muka bumi ini, sehingga jika Tuhan berkenan umat-Mu akan mengalami pertambahan usia. Hamba-Mu Bapak Tedihan Wagyu, hamba-Mu Ibu Erita Kalan, juga saudara kami Darwono. Kami berdoa kiranya ketika mereka diizinkan oleh Tuhan menikmati umur panjang, mampukan mereka Tuhan untuk terus tahu, mendahulukan Engkau dalam hidup mereka, dan menggunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk memuliakan serta menyembah akan nama Tuhan sendiri. Pada kesempatan ini Tuhan kami datang berdoa kepadamu, mendoakan akan seluruh anggota jemaat Tuhan di tempat ini, yang Engkau telah berkati dalam bulan yang lalu, dan juga sepekan yang lalu. Kiranya Engkau Tuhan akan memberkati segala sesuatu yang mereka telah kerjakan, lakukan dan usahakan berhasil dengan baik, dan seluruh anggota jemaat Tuhan di sini senantiasa menikmati berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan. Saat ini kami datang berdoa, mendoakan akan setiap jemaat Tuhan di tempat ini yang terus bergumul dengan penyakit mereka. Kami berdoa kepadamu Bapa di surga untuk hamba-Mu Bapak Alextan, Bapak Peter Bana, Ibu Elizabeth Sapa, Ibu Maria Pato, juga hamba-Mu Bapak Emlanda. Berdoa mendoakan Ibu Randa, Ibu Boko, Ibu Limbu, kiranya Ibu Buya, begitupun dengan jemaat Tuhan yang sudah dalam keadaan lanjut usia. Berdoa untuk hamba-hamba-Mu ini, kiranya Tuhan akan mengasihi mereka,
Kuatkan dan teguhkan iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan, sehingga sekalipun mereka dalam kondisi fisik yang sudah tidak berdaya, oleh karena dalam kondisi lemah, kami berdoa kiranya Engkau Tuhan akan memampukan mereka memandang kepada Engkau dan menyerahkan diri mereka hanya kepada Tuhan, setia kepadamu sampai akhir hidup mereka. Dan para orang tua kami yang sudah lanjut usia, kami mohon kiranya Tuhan akan menolong, Tuhan akan menguatkan mereka. Hari demi hari Engkau naungi dengan naungan sayap pengasihan-Mu, sehingga dalam menjalani masa tua mereka, sekalipun fisik mereka lemah, semakin berkurang kekuatan mereka, namun biarlah iman mereka kokoh dan tegar di dalam Tuhan saja. Kami berdoa mendoakan jemaat Tuhan dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kiranya Engkau Tuhan yang akan memberkati, menuntun mereka, sehingga di dalam menghadapi dan menjalani rumah tangga setiap jemaat-Mu di sini menjadi rumah tangga Kristen yang memancarkan akan kasih Kristus, dan berkat Allah melimpah di tengah-tengah rumah tangga mereka. Jemaat-Mu dalam menghadapi masalah-masalah mereka masing-masing, baik itu masalah dalam rumah tangga, masalah di tempat kerja mereka, dan masalah apapun itu, kami mohon kiranya Engkau Tuhan, ketika mereka berseru kepadamu, lawat mereka dan berikan solusi yang terbaik. Berdoa untuk putra-putri jemaat Tuhan yang sedang menuntut ilmu, mulai dari tingkat TK sampai di perguruan tinggi. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberikan hikmat, pengetahuan kepada mereka, berikan ketekunan dan kerajinan semangat bagi mereka dalam belajar, sehingga semua putra-putri jemaat-Mu itu boleh berhasil dengan baik, meraih apa yang dicita-citakannya. Berdoa untuk putra-putri jemaat-Mu yang masih kecil, dalam tahap pertumbuhan mereka, baik secara mental dan juga secara spiritual. Kami berdoa kiranya Tuhan menuntun, berikan kekebalan tubuh, sehingga putra-putri jemaat-Mu di sini menjadi anak kebanggaan, dan terlebih menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan sendiri. Berdoa untuk pemuda dan pemudi-Mu di sini, kiranya Tuhan berikan kemenangan dalam menjalani masa muda mereka, sehingga masa muda mereka bukan dipakai untuk keramaian dunia ini, tetapi dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa kepadamu kiranya Engkau yang akan memampukan remaja dan pemuda-Mu di sini untuk mempertahankan kesucian hidup mereka sebagai seorang muda di hadapan Allah. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang terus bergumul dengan lapangan pekerjaan. Kiranya Tuhan akan terus berkarya di dalam kerinduan setiap jemaat-Mu ini, sehingga suatu saat oleh kemurahan Tuhan, oleh kehendak-Mu, jemaat-Mu boleh mendapatkan lapangan pekerjaan. Disitulah mereka boleh berkarya bagi Tuhan, berkarya bagi bangsa dan negara. Kami berdoa kepadamu yang sedang bergumul dengan pasangan hidup, siapkan yang sepadan dan seiman dengan mereka. Kami berdoa kepadamu yang bergumul dengan keturunan, kiranya Tuhan juga akan memberkati, sehingga oleh kemurahan Tuhan mereka akan mendapatkan keturunan dan akan menjadi salah satu kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Kami berdoa kepadamu beberapa di antara jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk memasuki rumah tangga yang baru. Kiranya Tuhan akan memampukan mereka untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk memasuki rumah tangga yang baru. Jika Tuhan berkenan, mereka boleh jalani ke depan ini. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan saat ini, mendoakan akan seluruh anggota jemaat Tuhan di tempat ini yang jauh terpisah dari kami oleh karena tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Berdoa untuk keluarga, saudara, orang tua dan semua rumpun keluarga jemaat-Mu yang tidak sempat berada di kota Makassar ini oleh karena dalam kondisi dalam pekerjaan mereka. Mohon kiranya Tuhan yang akan menjaga dan melindungi mereka semua, sehingga sekalipun mereka berpisah secara jasmani, namun mereka akan tetap satu di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan saja. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini untuk persekutuan jemaat-Mu di sini. Kiranya Tuhan akan terus mengikat dengan tali cinta kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk pembangunan fisik yang ada di sini. Kiranya Tuhan akan terus memberkati sehingga pembangunan fisik ini boleh terselesaikan dengan baik, dan di dalamnya Tuhan akan dipakai oleh umat Tuhan di tempat ini hidup bersekutu bersama-sama, hidup menyembah dan memuliakan akan Tuhan sendiri. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk pembangunan rohani jemaat Tuhan di sini. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh anggota jemaat-Mu di sini sehingga hari demi hari mereka akan terus bertumbuh lebih dewasa di dalam Tuhan saja. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu pada saat ini, mendoakan akan Yayasan Panti Asuhan Titipan Kasih di tempat ini. Berkati semua anak-anak kekasih yang ada di panti asuhan. Jadikan mereka menjadi anak-anak kebanggaan, anak-anak yang sungguh-sungguh menghargai dan menghormati Tuhan di dalam seluruh laku langkah kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka cita-citakan akan diraih seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa untuk hamba-Mu Ibu Frederika Darwono sebagai penanggung jawab. Pakai terus menjadi alat-Mu Tuhan,
sehingga apapun yang Tuhan telah percayakan baginya, dia boleh kerjakan dengan penuh sukacita, dan lewat yayasan panti asuhan yang diemban oleh hamba-Mu akan menjangkau terus jiwa-jiwa yang masih terhilang di hadapan Allah. Pada kesempatan ini Tuhan, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan akan badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat lokal. Kiranya Tuhan akan memberkati, memampukan semua hamba-hamba-Mu yang Kau telah pilih khusus untuk memikirkan perkembangan pelayanan dalam organisasi gereja Kibait, sehingga baik di tingkat sinode, di tingkat klasis maupun di tingkat gereja lokal, visi dan misi gereja Kibait boleh terwujud dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat Tuhan yang ada dalam organisasi gereja Kibait, sehingga Tuhan akan memberkati mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi jemaat-jemaat yang misioner. Berdoa untuk penginjilan-penginjilan yang dilaksanakan. Kiranya Engkau memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang terjun langsung untuk melaksanakan penginjilan, dan ketika benih firman-Mu ditaburkan, Engkau memberkatinya, sehingga setiap orang yang mendengarkannya akan mengambil keputusan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kami berdoa untuk rencana jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan rapat klasis BPM Klasis Makassar pada tanggal 19 September ini. Mohon kiranya Tuhan akan turut campur tangan di dalam hal ini, secara khusus dalam situasi dan kondisi pandemi COVID yang masih ada, yang masih kami alami dan masih kami rasakan pada saat ini. Kiranya Tuhan akan turut campur tangan di dalam hal ini, sehingga jika Tuhan berkenan, rapat pada tanggal 19 boleh berjalan dengan baik demi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan sendiri. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan untuk setiap pengurus PIG yang ada di setiap gereja lokal. Kiranya Tuhan akan memberkati sehingga mereka mampu untuk mengemban tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan bagi mereka sekalian. Kami berdoa mendoakan koster di tempat ini, mendoakan tata usaha di tempat ini. Kiranya Engkau Tuhan akan memampukan mereka untuk bekerja dengan baik demi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan pada saat ini untuk pemerintah dan bangsa kami. Kiranya Tuhan akan terus memakai mereka menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini. Terlebih khusus ke depan ini akan dipilih kembali wakil-wakil Tuhan di kota masing-masing. Mohon kiranya Tuhan akan turut campur tangan, dan Engkau akan menyiapkan siapa yang akan Engkau kehendaki untuk menjadi pemimpin di kota yang kami cintai ini. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan untuk seluruh masyarakat yang ada. Kiranya Tuhan berkati mereka, secara khusus kami sekalian yang masih dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan akan menaungi, melindungi setiap umat Tuhan, terlebih jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kuatkan mereka Tuhan, jaga dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kemanapun jemaat-Mu pergi dalam situasi apapun mereka akan terhindar dari virus corona. Seluruh anggota jemaat-Mu di sini senantiasa menikmati ketenangan dan kedamaian, dan mampukan jemaat-Mu untuk memiliki pengharapan di dalam Engkau, sekalipun kami dalam suasana pandemi COVID-19. Mampukan kami bersama dengan jemaat-Mu untuk memiliki penyerahan diri secara total kepada Tuhan, dan meyakinkan bahwa di balik segala perkara sesungguhnya Tuhan berkarya untuk kebaikan kami sebagai umat pemercaya kepada Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu, mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang siap untuk memasuki minggu yang baru dengan berbagai kegiatan pekerjaan yang Allah telah percayakan bagi mereka sekalian, baik dalam rumah tangga, di tempat kerja mereka masing-masing, kemanapun jemaat-Mu pergi, dalam situasi apapun mereka, ketika mereka beraktivitas, mohon kiranya hikmat dan pengetahuan, kekuatan Engkau berikan, sehingga dalam menjalani minggu yang baru, jikalau Tuhan masih berkenan, jemaat-Mu akan senantiasa berjalan di dalam rel kebenaran Tuhan, dan biarlah segala yang mereka lakukan, kerjakan dan usahakan, pikirkan, rencanakan, berhasil dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Apapun dan bagaimanapun keadaan jemaat-Mu di tempat ini, kami datang serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau pemilik hidup dan kehidupan mereka, yang telah mengizinkan mereka ada di bulan yang baru. Mohon kiranya Tuhan akan melanjutkan kasih setia-Mu sebagaimana Engkau telah mengasihi mereka di hari-hari yang lalu. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Inilah doa kami, ini permohonan kami, ini kehidupan jemaat-Mu kami bawa dan serahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan, kekasih jiwa kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Same di MTH. Dan menyambut firman Tuhan, mari bersama saya persilakan kita untuk berdiri
Mari kita angkat pujian kita dalam pujian yang mengatakan, "Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup." Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini atas anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami diberi kesempatan melalui penyembahan kami untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, menuntun kami, sehingga kami dapat belajar kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu, mengerti dan memahaminya dengan baik, dan siap melakukannya dalam kehidupan kami bersama. Pakai hamba-Mu hari ini dengan urapan dan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sesungguhnya kami bersama-sama siap mendengar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11, firman Tuhan.
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin untuk firman Tuhan bagi kita hari ini. Menjadi tema kita dalam pembacaan firman Tuhan ini, tema kita dalam bulan ini yaitu manusia baru. Manusia baru. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang yang menginginkan segala sesuatu yang baru, seperti baju baru, kendaraan baru, rumah baru, pacar baru bagi yang bujang. Bahkan ada yang lebih ekstrim, menginginkan wajah baru, sehingga tidak sedikit orang yang berani untuk operasi plastik. Namun jemaat yang kekasih dalam Tuhan, apakah kita juga menginginkan menjadi manusia baru? Ini menjadi pertanyaan penting dalam hidup kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihi, sudah seharusnya lah kita hidup sebagai manusia baru, mengenakan manusia baru itu di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Manusia baru di sini bukan berarti penampilan kita dalam berpakaian berubah dari sebelumnya, atau seperti pengertian Nikodemus tentang dilahirkan kembali, yaitu harus kembali ke dalam rahim ibu kita dan kita dilahirkan. Tidak seperti itu jemaat yang kekasih. Tetapi manusia baru di sini lebih kepada kondisi atau keadaan kita yang telah ditebus dan dikuduskan oleh Allah sendiri. Untuk lebih memahami apakah yang dimaksud dengan manusia baru itu, kita akan belajar bersama pengertian tentang manusia baru. Dari pembacaan kita ini kita akan melihat bersama-sama ada beberapa pengertian manusia baru itu. Pengertian yang pertama dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi pengertian manusia baru yang pertama adalah pembaharuan hidup. Pembaharuan hidup di sini menyangkut tingkah laku atau perbuatan kita, pola pikir kita, dan perkataan kita. Pembaharuan di sini berbicara tentang perubahan hidup. Perubahan hidup yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita berubah dari sifat, perkataan, tindakan kita yang sebelumnya tidak berkenan kepada Tuhan, yang dalam ayat ini diistilahkan dengan istilah manusia lama, menjadi pribadi yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yang dalam bagian ini disebut sebagai manusia baru.
Setiap orang dalam mencapai kondisi sebagai manusia baru tentunya berbeda-beda. Ada yang langsung berubah, ada yang membutuhkan waktu yang lama, ada juga yang sedikit demi sedikit berubah dalam hidupnya, dan ada juga yang mengalami kejadian yang luar biasa baru mau berubah. Itulah sebabnya jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pembaharuan atau perubahan ini merupakan sebuah proses yang terus-menerus dilakukan oleh seseorang yang mau menjadi pribadi yang baru, menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Proses perubahan dan pembaharuan ini harus disertai dengan bagaimana kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut firman-Nya. Itu terdapat dalam ayat yang ke-10 tadi. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Karena tanpa pengetahuan jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tanpa pengetahuan yang benar menurut firman-Nya, maka kita akan menjadi manusia baru yang tidak secara menyeluruh. Di sini tidak secara menyeluruh, di mana kita masih dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, baik itu kondisi hati kita, baik itu melalui kondisi yang ada di sekitar kita. Keimanan kita dipengaruhi oleh berbagai hal, tidak stabil. Dan inilah yang kadangkala tidak menunjukkan manusia baru secara menyeluruh. Maka dari itu jemaat Tuhan yang kekasih, manusia baru di sini merupakan proses pembaharuan hidup yang dikerjakan oleh Roh Allah dalam diri kita menuju kepada kehidupan yang berkenan kepadanya dan sesuai dengan kehendak-Nya. Allah mengerjakan itu dalam diri kita. Namun perlu kita bersama-sama mengingat bahwa dalam Allah mengerjakan proses ini dalam diri kita, tentunya kita juga harus berperan aktif di dalamnya. Bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. Tanpa penyerahan hidup kita kepada Dia, kita akan menjadi pribadi yang semau kita. Tidak lagi menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, manusia baru adalah pembaharuan hidup. Baik menyangkut tingkah laku kita, pola pikir kita, maupun perkataan kita. Sehingga di dalam pembacaan kita tadi dikatakan dalam ayatnya yang ke-8, supaya kata-kata kotor itu tidak lagi keluar dari mulut kita, fitnah, kejahatan dan sebagainya sudah tidak lagi menjadi bahagian kehidupan kita. Yang kedua, pengertian manusia baru yang kedua selain pembaharuan hidup, dalam ayatnya yang ke-11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Pengertian manusia baru yang kedua adalah manusia yang hidup di dalam Kristus. Apa maksudnya di sini manusia yang hidup di dalam Kristus? Tidak ada lagi perbedaan dan bukan lagi hidup menurut keinginan diri sendiri. Hal ini terlihat dari tingkah laku atau perbuatan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Stephen Tong mengatakan, orang yang benar-benar sudah berada di dalam Kristus bagaikan benih
yang sudah memiliki hidup yang bertumbuh dan berbuah. Itulah sebabnya jemaat yang kekasih, orang Kristen yang sejati sudah pasti mempunyai kelakuan atau perbuatan yang baik dalam hidupnya. Buah merupakan bukti hidup baru, dan buah adalah hasil yang nyata dari suatu kehidupan yang baru di dalam Kristus. Namun kenyataannya masih banyak orang Kristen yang belum menampakkan kehidupan yang baru dalam Tuhan atau menjadi manusia baru itu, sehingga di dalam hidupnya mereka tidak menampakkan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Kolose ini, masih banyak orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, secara khusus lidahnya, sehingga mudah memaki-maki orang, mudah mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, yang kurang pantas, yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Maka dari itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, manusia baru adalah pribadi yang tidak lagi dikuasai oleh keinginan atau ego atau diri kita sendiri, tetapi hidupnya adalah milik Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan kalau kita menelusuri tema dari surat Kolose ini, temanya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala ciptaan, dan Dia adalah Sang Penebus umatnya. Jadi Yesuslah yang utama, Yesuslah yang harus menjadi prioritas kita di dalam kehidupan ini, sehingga itu yang akan menguasai hidup kita, itu yang akan menuntun pemahaman kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Dia kehendaki bagi kita. Jadi jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sudah seharusnya lah kita sebagai manusia baru hidup di dalam Kristus, karena Kristus yang telah mengerjakan segala hal yang baik dalam hidup kita untuk melakukan kehendak-Nya. Maka dari itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah benar-benar menjadi manusia baru? Yaitu bagaimana kita hidup di dalam Kristus dan tidak lagi dikuasai dan hidup menurut keinginan diri kita? Ataukah kita masih sementara nyaman dengan keadaan kita, yang masih melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita, tanpa peduli apakah ini merupakan kehendak Tuhan atau tidak di dalam hidup kita? Olehnya itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menjadi manusia baru, manusia yang terus diperbaharui di dalam hidup kita untuk mencapai taraf hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan standar Tuhan, sesuai dengan nilai-nilai yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita memastikan diri kita untuk hidup di dalam Kristus, bukan hidup di dalam keinginan-keinginan kita, tetapi kita hidup di dalam Kristus, sehingga manusia baru yang telah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita akan nampak jelas, akan berbuah dalam hidup kita, karena kita memastikan hidup di dalam Kristus, hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dan menyenangkan hati Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita terus menjadikan hidup kita manusia baru di dalam Tuhan. Mari kita terus bertanya, apakah saya sudah benar-benar menjadi manusia baru di dalam Tuhan, dan terus berusaha untuk hidup baru di dalam Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kita, kita akan terus menjadi pribadi yang hidup berkenan kepada Tuhan,
dan mempermuliakan Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini firman-Mu telah kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan menjadi bagian terpenting dalam hidup kami, mengoreksi hidup kami, dan membuat kami untuk terus berjaga-jaga, agar kami menjadi pribadi, menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, yang siap melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan hidup di dalam Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, demikian akan firman Tuhan yang sama-sama telah diperdengarkan bagi kita, dan Tuhan memberkati untuk hamba-Nya di dalam melanjutkan akan sepanjang pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya kita akan membawakan korban syukur kita, persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, namun kita tetap mempunyai kerinduan untuk kita selalu memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pengenalan pundi untuk sama-sama kita perhatikan di dalam ibadah kita pada hari ini. Yang pertama, tangguh merah untuk persepuluhan, tangguh hitam untuk kolekte ibadah, tangguh biru untuk dana sosial, tangguh coklat untuk dana duka, guru Injil MB Tangi Bilang. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung akan pembangunan gedung gereja kita di tempat ini, boleh terus membawakan persembahannya melalui amplop yang dimasukkan dalam persembahan. Dan sambil persembahan kita bawa kepada Tuhan, mari kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 223. Kirim hamba ya Muharis. Kirim hamba yang muhawis cari jiwa yang sesat, berikan penghiburan selamat yang kekal. Dengan rela hamba junjung nikmat-Mu dan nama-Mu, serta masyurkan terus Injil-Mu jauh. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, dalam penyembahan kami pada saat ini. Kebenaran firman Tuhan telah diperdengarkan kepada kami sekalian, menuntun kami untuk kami boleh memahami manusia baru yang hidup di dalam Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran-Mu ini Tuhan menuntun kami untuk melihat hidup kami, apakah kami sungguh-sungguh telah menjalani hidup kami sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Hamba-Mu yang telah selesai menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang akan terus memberkati dalam perjalanan hidup selanjutnya, terlebih di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih juga Tuhan bahwa dalam persekutuan ibadah kami saat ini, kami telah membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Berkenanlah kiranya Tuhan menerima setiap yang kami persembahkan kepadamu Tuhan, menjadi korban syukur yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkatinya, boleh dikelola dengan baik di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan.
Kami terus berdoa kepadamu Tuhan untuk perjalanan hidup kami selanjutnya bersama dengan seluruh umat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang akan terus menuntun dan menyertai kami. Bahkan biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam setiap hal yang kami kerjakan. Biarlah kiranya berkat-berkat yang baru dari Tuhan boleh tetap mengalir di dalam kehidupan kami sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, kami datang mempersembahkan korban syukur kami ini. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya kita akan mengakhiri akan jam ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali ke dalam kegiatan kita, dalam aktivitas kita dalam 1 minggu ke depan, dan kita yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita, dan kita tahu bahwa Dialah Allah yang satu-satunya yang senantiasa kita andalkan di dalam menjalani akan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, saya persilakan kita untuk berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan kita menyanyi dari pujian yang mengatakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Dan doa berkat oleh hambanya Bapak Pendeta Samedi MPH.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan kasih-Mu bagi kami, sehingga kami dapat bersama-sama menyembah dan memuliakan akan nama Tuhan dalam ibadah kami ini. Kami bersyukur Tuhan, pertolongan Tuhan nyata bagi kami, baik dalam penyembahan kami, pujian kami, maupun di dalam kami merenungkan firman. Biarlah penyembahan kami ini Tuhan naik menjadi korban syukur yang berkenan kepada Tuhan dan kembali memberkati kehidupan kami bersama. Dan akhirnya jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kembalilah dalam kehidupan-Mu. Ingat dan lakukanlah firman Tuhan dengan penuh kesetiaan dan arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam kasih dan anugerah Yesus Kristus dan di dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati untuk semua yang kita boleh buat di dalam ibadah penyembahan kita, dan boleh menjadi sukacita bagi kita jemaat Tuhan, dan terlebih khusus dapat menyenangkan akan hati Tuhan. Dan kami sampaikan untuk informasi dalam ibadah kita selanjutnya, bahwa mulai pada minggu ini kami informasikan kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan bahwa ibadah kita yang akan kita seperti biasa dimulai pada ada tiga sesi pada jam 6 pagi dan jam 9 juga pada jam 5 sore. Namun pada bulan ini ibadah kita hanya dimulai sebanyak 2 kali, dan ibadah yang pertama dimulai pada pukul 6.30 atau setengah 7 pagi, dan ibadah yang kedua dimulai pada pukul 10 pagi. Jadi diinformasikan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan bahwa ibadah kita yang akan kita laksanakan pada setiap minggu di gereja akan dilaksanakan sebanyak 2 kali. Yang pertama dimulai pada pukul 6.30 jam setengah 7 pagi, dan ibadah yang kedua dimulai pada pukul 10 WITA. Diharapkan kepada jemaat Tuhan mengikuti pembagian zona dimaksud tersebut di atas. Jemaat Tuhan harus tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu 3M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Bagi jemaat yang belum siap datang beribadah di gereja, supaya tetap beribadah di rumah dengan panduan ibadah melalui YouTube yang akan dibagikan. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Majelis dan Gembala Sidang serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun baik dalam minggu yang lalu maupun dalam minggu yang ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini
Dan biarlah kita boleh kembali dengan penuh sukacita dan sorak-sorai bersama dengan Tuhan. Dan saya menjemput Bapak Ibu Jemaat yang terkasih untuk berdiri dan bersama-sama kita angkat pujian yang mengatakan semua baik. Dalam rencanamu Tuhan, tanah indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari kita katakan semua baik, semua baik. Ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.